Sobat Budaya, jumpa lagi dengan saya. Selamat malam, salam budaya, rahayu. Kali ini saya coba ingin menjelaskan tentang ajian sepi angin. Sebelumnya, saya masuk ke apa itu mantra, karena ini ada hubungannya, ya. Mantra adalah kalimat magis yang mengandung kekuatan gaib, merupakan aktivitas yang biasa dilakukan oleh kalangan yang disebut para dukun, pendeta, dan juga ahli ramuan. Bisa berupa jampi-jampi, pembacaan pada ritual-ritual, pembuatan ramuan obat, dan lain sebagainya. Mantra dibaca untuk berbagai alasan, di antaranya kecantikan, kesuburan, kesehatan, kesembuhan, panjang usia, cinta, kesenangan, kemakmuran, perlindungan, kesuksesan, dan lain-lainnya. Menurut Hawkins, ya, membaca mantra pada dasarnya merupakan jenis kegiatan religius yang merupakan metode pelaksanaan membangkitkan kekuatan magis itu, atau orang sering menyebutnya kekuatan sihir. Sihir yang sering dikonotasikan jahat itu sebetulnya simpelnya atau sederhananya adalah merupakan suatu aktivitas yang melibatkan kekuatan pikir, itu sihir. Konon mantra dijadikan manuskrip oleh para leluhur kita agar dapat dipelajari ulang oleh para penerusnya, oleh generasi-generasi berikutnya. Maka mantra sering ditemukan pada lontar-lontar, pada prasasti, dan juga berbagai artefak-artefak kuno. Ya. Dari berbagai mantra yang diketahui oleh masyarakat tersebut, ada mantra yang rahasia, yaitu merupakan mantra leluhur yang sifatnya tertutup. Namun mantra ini justru sekarang menarik minat para pakar kebudayaan, sehingga mereka mulai mengkaji, mengoreknya, dan mendalaminya lagi. Mantra rahasia itu merupakan mantra yang digunakan untuk menyembah dan meminta pada gaib yang dipersonifikasikan sebagai figur leluhur. Ya. Walaupun dipandang sebelah mata oleh ajaran agama, tetapi mantra rahasia memang tetap berkhasiat sangat tinggi bagi yang menjalankan, apalagi sesuai dengan adat Jawa kuno. Nah, Sobat Budaya, kali ini saya mencoba membahas tentang ilmu atau mantra sepi angin. Jadi dalam pengeterapannya ternyata mantra masih tetap memiliki kekuatan yang penting untuk tetap disebutkan, dibacakan. Walaupun pengertian kita sudah jelas, tetapi mantra ini merupakan satu kalimat yang harus diucapkan, ya. Konsep dasar yang pernah saya pelajari dalam ajaran Sastra Jenderal Yuningrat dari Manggala yang bernama Mbah Darno Cilincing, ya, itu almarhum, ya. Dan juga dalam wejangan Puput Puser atau tutupan tahapan ajaran sastra jendronya Guru Besar Romo Kanjeng Pangeran Haryo Darudriyo juga sebetulnya disisipkan juga sepi angin ini. Namun tidak dibuat satu wejangan khusus. Ya. Jadi mereka yang pernah ikut Puput Puser sudah memiliki sepi angin. Sepi angin akan saya jelaskan sesuai kemampuan saya, ya. Kata sepi angin sendiri
menjadi sebuah teka-teki. Karena secara etimologi ada juga kata saepi, saevi, dan ada pula yang berkaitan dengan mysticism Islam. Saya tidak ke situ karena sejak dahulu kita memaklumi bahwa sudah terjadi akulturasi. Nah, pendapat sesepuh yang saya dapatkan ya, kata sepi ya sepi. Artinya sepi angin ya kata yang sepi waktu angin sedang sepi. Sepi angin memang terjadi di saat-saat tertentu, yaitu saat angin berhenti dan berbalik arah. Leluhur kita mempelajarinya dan membuat panduan untuk mengetahui kapan itu terjadi dan sangat alamiah dari pengkondisian diri sendiri. Nah, jika kita begadang ya di kebun yang banyak tanaman pohon pisang ya, di saat pisang mulai berkembang, ada tuntut yang menjulur, artinya sebentar lagi ada bunga atau kembang pisang yang akan mekar ya. Nah, malam hari silahkan ditongkrongi, begadang, kita tungguin ya. Orang dulu menyebut menunggu meletek ing kembang gedang. Saya pernah penasaran dan pernah menunggui meletek ing kembang gedang. Ternyata tidak langsung mendapatinya. Bunga pisang sudah menjulur tetapi saat mekarnya itu tidak bisa kita pastikan malam ini. Nah, waktu itu pada hari kelima begadang, betul-betul saya dikagetkan oleh suara beletak tak, 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 tak. Dan terlihat bunga pisang itu mekar. Itulah meletek ing kembang gedang. Nah, itulah sebetulnya panduan atau patokan dari leluhur kita bahwa meletek ing kembang gedang sebetulnya terjadi saat angin berhenti atau yang disebut sepi angin itu dan berpindah arah walaupun sekian detik tapi kita merasakan angin sepi. Itulah saya kira mungkin istilah sepi angin ya memang sepi angin. Saya tidak tahu lagi etimologinya dari mana kata sepi itu. Nah, biasanya sepi angin itu terjadi pada jam-jam sekitar jam 3. Dan oleh leluhur kita itu betul-betul dipakai untuk wejangan, yaitu wejangan sepi angin. Nah, hubungannya apa? Meletek ing kembang gedang dengan ilmu sepi angin. Nah, ternyata sepi angin atau yang banyak ditulis dengan saepi angin itu banyak ditulis di medsos juga disebut bahwa ini ilmu melipat bumi, ilmu meringankan tubuh sehingga seseorang bisa secepatnya pindah tempat misalnya. Ternyata baru bisa diketahui saat kita tuh memasuki wejangan sepi angin. Bahwa leluhur kita menggunakan metode bagaimana caranya seseorang memanfaatkan sepi angin tadi atau meletek ing kembang gedang tadi. Nah, biasanya yang ingin menebus ilmu ini harus melakukan tirakatan lelaku, yaitu tidak boleh tidur 3 malam. Jadi setiap hari, setiap malam tidak boleh tidur. Boleh tidur ketika sakleran istilahnya, mak bliut sebentar terus harus bangun lagi. Jadi kalau bliut langsung tidur ya itu batal. Ya. Jadi boleh sakleran. Itu boleh 3 malam ya. Misalnya Selasa malam, Rabu malam,
Kamis malam. Kemudian Kamis malam itu langsung malamnya diberikan tata cara dan patrap untuk mendapatkan ilmu sepi angin tadi. Nah, biasanya sesepuh kalau ngejang ilmu ini biasanya beberapa orang ya, tapi biasanya ganjil. 3, 5, 7, 11 dan sebagainya. Tidak boleh genap. Mungkin itu merupakan satu syarat atau pantangan ya. Nah, kita setelah diwejang dikasih tahu metode-metodenya, yaitu dengan berdiri menggenggam, kemudian nanti berjalan ya, berjalan dengan pandangan 7 langkah ke depan itu kita pengamatan hanya ada di situ. Jadi di tanah, kita lihat tanah, terus sambil jalan kita lihat terus tanah itu. Itu caranya ya. Kemudian sudah diberikan mantra-mantranya, sedikit agak suruh menghafalkan, walaupun nanti boleh dihafalkan lagi, tetapi yang penting yaitu ketika sudah siap ya, nah diinstruksikan untuk cipta mindeng, konsentrasi. Kemana inginmu tujuannya? Oh, saya ingin ke Monas misalnya. Konsentrasi. Nah, walaupun ini wejangannya ada di Cilincing, katakanlah begitu. Kita pikirkan ke Monas atau ke Jatinegara atau kemana gitu. Itu harus terus mantra gitu, enggak boleh lepas ya, enggak boleh lepas itu. Nah, setelah dibacakan mantra atau kita juga meniru sesepuh berucap dan kita tirukan terus ya. Lalu setelah selesai pembacaan mantra itu, mereka ya yang murid-murid itu dilepas berjalan ke depan hanya dengan pandangan ke bawah 7 langkah di depan. Terus jalan terus ya. Nah, mantra tidak saya buka secara gamblang karena ini termasuk yang tadi mantra rahasia yang tertutup ya. Nah, prinsip dari mantra sepi angin ini adalah menyelaraskan angin yang ada di dalam tubuh kita yang biasanya dimanifestasikan dengan pernapasan ya, diselaraskan dan disatukan dengan angin yang ada di alam atau di luar tubuh kita ya. Nah, kemudian posisi kita itu sudah menjadi aku religius ya. Aku religius adalah bukan aku dalam sebutan kehidupan biasa, melainkan sudah disebut ingsun. Mantranya kira-kira begini. Ingsun kang jumeneng pribadi, ya pribadining manungsa. Ingsun kuwasa ngereh sadulur kang lungguh ing nafasku dan seterusnya. Ya, maka setelah unsur angin ini ngeratoni raga atau melingkupi raga kita, ingsun memerintahkan raga kita untuk lebur dengan alam. Ya, itu istilah kerennya ya atomisasi lah begitu. Nah, lalu kita melangkah dengan konsentrasi bertujuan kemana sesuai dengan apa yang tadi kita ciptomindengkan, terus saja. Nah, biasanya diberangkatkan sekitar jam 2:30 ya, jam 2:30. Nanti pada saat terjadinya sepi angin atau meleteing kembang gedang tadi, itu biasanya yang menjalani wejangan itu akan terkejut karena tiba-tiba sudah berada di tempat yang lain. Bisa di tempat yang dikonsentrasikan tadi, katakanlah Monas misalnya, tetapi kadang-kadang memang kita belum terlatih, itu melenceng kadang-kadang, cuman sampai di lapangan banteng misalnya. Itu kaget kita, tiba-tiba sudah berada di lain tempat yang cukup jauh ya. Nah, kondisi ini ya, kondisi kaget tiba-tiba berada di tempat lain ini terekam oleh bawah sadar kita. Ya.
Sehingga setiap saat jika kita memerlukan, kita cukup melakukan membaca mantra sambil nahan napas, megeng napas ya, sejenak lalu dihembuskan dengan imajinasi napas itu menutupin tubuh kita. Dihembuskan seolah-olah napas kita menutupin tubuh kita. Itu sudah bisa jadi apa yang dikatakan ajian sepi angin tadi sudah langsung gitu. Nah, ini yang disebut pengkondisian. Nah, pengkondisian itu apa sih sebetulnya? Nah, pengkondisian itu sebetulnya bagaimana menimbulkan suatu tenaga dalam dengan cipta sesuai dengan yang pernah kita alami, yaitu dengan cara berimajinasi. Nah, contohnya ya, misal ya, seorang dikejar anjing gila, lari, ya, lari ketemu tembok, bisa melompat tembok pagar yang cukup tinggi. Nah, kondisi itu saat kita meloncat tembok itu terekam oleh bawah sadar dan itu bisa dikorek keluar lagi, yaitu diimajinasikan. Itu seperti tadi, apa yang saya katakan pas mengalami sepi angin, itu dikondisikan untuk muncul lagi. Itu bisa terjadi. Begitu pula pengkondisian seperti yang dialami saat terjadinya sepi angin atau meleteking kembang gedang saat kita menjalani wejangan itu ya. Sepi angin di medsos banyak yang menyebutkan, diantaranya ada tulisan ajian sepi angin Syekh Sisi Jenar, ajian saepi angin dari wali-wali, dikatakan merupakan ilmu kanuragan tingkat tinggi karena mampu meringankan tubuh seseorang sehingga bisa membuat ringan seperti kapas, menghantarkan dirinya pergi secepat kilat kemanapun ya, bisa singkirkan mendung, pindahkan hujan ya, berjalan di atas air, bahkan konon bisa menghantar pergi sholat ke masjid yang dikehendaki atau pergi ke Mekah. Nah, itu cerita-cerita itu sudah ada dari dulu gitu. Nah, begitu pula juga beberapa sesepuh ya, sesepuh kebatinan atau sesepuh yang kita pernah tahu, pernah dengar bahwa ada seseorang yang bisa kondangan di tempat ini pada hari itu, kemudian orang yang lain juga menyatakan kondangan di tempat sana. Sebetulnya waktunya tidak sama. Memang orang itu datang ke tempat A, kemudian dengan sapi angin dia pindah ke tempat B. Sehingga orang yang menyaksikan cerita, loh datang kok di sana kok. Loh saya juga datang di sini. Waktunya mungkin beda sedikit karena itu pakai sepi angin aja. Jadi ada itu kejadian seperti itu. Dan sampai sekarang pun sebetulnya banyak yang masih mampu dan masih bermanfaat di dunia nyata sekarang, di dunia modern sekarang. Demikian pembahasan saya, semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dan apabila ada yang tidak berkenan, saya memohon maaf ya. Salam budaya, rahayu, rahayu.